Happy weekend semuanya. Di video kali ini kembali lagi list akumulasi. Akan ada 4 saham yang akan dibahas di video kali ini. Tetapi sebelum lanjut, bolehlah tolong di subscribe dulu channel ini biar teman-teman bapak ibu sekalian nggak ketinggalan kita update share video apa aja di setiap harinya. Karena kita akan selalu kirim video atau upload video di setiap harinya, entah itu tentang fundamental, teknikal, bandarmologi, atau sebuah corporate action dari suatu perusahaan, atau nah ini setiap seminggu 2 kali kita share juga series saham bagi pemula. Nah ini cocok banget buat bapak ibu teman-teman yang baru terjun di pasar modal, nah atau mau terjun di pasar modal. Nah ini cocok, bisa buat bahan belajar bersama. Oke, ini tuh jangan lupa buat subscribe. Check this out. Saya tag video ini tanggal 2 September ya, dimana nanti akan ada 4 saham sesuai yang di awal kita share di depan. Dan kita sebelum ke sana kita ke IHSG-nya dulu deh. IHSG-nya kemarin sempat naik dan stay di resistennya ya di 26950 ya. Ini hal yang positif. Bagus saya menilai ya, karena ini ada triple bottom ya. 1 2 3 dan akhirnya ke break di sini. Dan oke ya, bisa kuat ya, selagi kuat ya menuju ke 7100 ya. Itu hal yang positif untuk IHSG-nya sendiri. Lantas saham-sahamnya apa? Saham-sahamnya ada SCMA, Akra, Jasa Marga, dan Okas. Nah ini kita ulas dulu. SCMA, Surya Citra Media. Ini sudah sempat di-share juga di channel YouTube kalau nggak salah ya. Bentar kita lihat channel. Ketika ini udah di-share kayaknya di list akumulasi ya. Di list akumulasi 2 minggu yang lalu kayaknya. Soalnya kalau minggu lalu ada di BPTR, CTRA, bukan, minggu lalu ada ya BRPT, ada Aces, ada Medco, ada Pani. Kalau 2 minggu lalu ada PGN atau Pegas, BPTR, Ciputra, PNBN, Bumi. Selanjutnya sebelumnya lagi ada XL, TPIA, Segeram. Nah ini berarti SMA lama banget ya, lama banget dia diakumulasi. Karena kalau kita lihat ya di chart, ini dia diakumulasi. Saya sudah bikin gambarnya ya, atau ini teknikal ya, atau ini kemungkinan saham teknikal sudah sempat ya. Teknikal nih sempat dibahas ya di beberapa hari yang lalu. Nah ini kuncinya di 156 ya, 156. Kalau dia breakout dari 156, nah ini akan menjadi cup and handle ya. Cup and handle dia break, targetnya ya ini garis warna hijau 169. Kalau kita lihat seminggu ke belakang diakumulasi oleh YP, YU, YP ini bahkan 10M. Wow, gede banget ya, sangatlah jauh dengan YU. Average mereka di 151 gitu. 151. Volumenya kemarin perdagangan Jumat kurang gede banget ya, nggak gede-gede banget, so-so lah ya. Kalau kita lihat perdagangan Jumat doang ini YP gede banget 3M. Oke, kita lihat ya yang lainnya. Jadi concernnya kalau dia break 156, kalau masuk sekarang gimana? Risk and rewardnya nggak menarik sih, karena sangatlah mepet ya, risknya terlalu riskan kalau menurut saya ya. Memang dengan target 169 ya bisa achieve 10, tapi bawahnya ini mungkin 4, nah hampir 4% ya, hampir 4%. Meskipun cara risk and reward masih 1:1, kalau saya prefer dia sekalian breakout aja ya, nunggu breakout sekalian, atau dia retrace dulu dekat 147. Karena 147 lumayan kuat nih beberapa kali. Nah ini nggak bisa tembus, akhirnya naik tembus. Jadi ini 147 lumayan kuat. Oke, itu ya. Setelah CMA ada lagi Akra. Nah ini tempo hari ya, sudah di share dan di reminder ya di grup. Silakan buat join, silakan. Ada 2 cara ya buat join ke grup ya. Nah apa aja caranya? Bisa dengan bikin akun Mirai dengan deposit 10 juta, atau atau ini ada pembayaran sebesar 400.000 untuk selamanya. Oke.
Untuk detailnya bisa chat aja di DM Instagram kita. Linknya nanti akan ada di deskripsi ya. Oke, ini Akra kita share di tanggal 1 atau kemarin di jam 9 lebih 2 menit. Yang belum jalan, nah ini ada 2 saham lainnya, terus satunya lagi Akra. Kita reminder lagi dan ya alhamdulillahnya di closingnya bagus di 14.95. Ini terlihat juga volumenya juga gede, jadi Akra ini menarik. Nah ini base kemana ya selanjutnya ya, karena ini dia udah break dari downtrend line. Kalau menurut saya kalau dia retrace dulu di sini kan bagus, terus nanti lanjut naik lagi. Dia biar nguji dulu lah ya di sini. Ada 2 skema ya, retrace ke situ atau retrace kalian ke sini. Itu sih ada 2. Panah warna kuning atau warna putih itu bisa possible banget. Cuman kalau lihat average mereka ya, nah ini seminggu ke belakang BB gede banget 134 miliar, average mereka di 1400 gitu. Jadi untuk turun ke garis warna putih ini saya kiranya ya ini sangatlah berat ya untuk ke sana ya. Mungkin kalau ke 1430 masih mungkin ya untuk retrace-nya. Itu sih view saya ya. Targetnya ke 1500 terdekat dan selanjutnya, nah ini selanjutnya ya kita lihat selanjutnya. Bentar, ini sahamnya ATH-nya berapa ya? Kita ke monthly dulu deh. Oh, ATH-nya 1600 loh saham ini. Jadi bentar lagi bisa dikatakan menuju ke ATH ya, ini 1600 something. Saya mengatakan setelah 1500 targetnya ya ke 1550. Lalu selanjutnya baru ke 1600. Ya halte inilah 1600. Oke, itu garis warna hijau. Apakah mungkin possible ke sana? Kalau lihat dari volume akumulasi seminggu ke belakang gede banget. Untuk ke 1550 dulu deh kalau saya lihat itu masih ada peluang sih untuk ke sana sih. Itu aja sih. Kemarin candlenya juga oke ya, hammer ya, atau Morubozu nih, low-nya berapa? Low-nya 14.05, open-nya 14.10. Wow, ini Morubozu nih, bagus banget ya. Candle Morubozu itu apa? Bisa di search ya, candle Morubozu. Nah ini Morubozu ini artinya bagus ya, dengan bodi panjang. Nah, ini salah satu jenis candle stick pembalikan arah dengan bodi panjang. Nah kalau ini hijau berarti bisa dikatakan ini pembalikan arah yang positif menuju ke uptrend tuh, karena ini downtrend line-nya udah patah. Itu sih Akra yang kedua. Lalu yang ketiga ada Jasa Marga. Jasa Marga kita lihat ini salah satu saham yang luput dari pantauan. Kalau saya mengatakan seperti itu karena dia break itu baru di tanggal 29 atau hari Selasa ya. Hari Selasa dia baru break dengan volume yang kuat, terus dilanjutkan di hari Rabunya. Hal yang positif banget. Nah ini dia break dari downtrend line pendek. Kalau saya masukin ke MA 200-nya, nah ini masih uptrend banget ya. MA 200 kalau kita ganti, kita ganti MA-nya menjadi MA 100 deh. Nah ini pas di support tempo hari, terus akhirnya bisa break. Kita kembalikan lagi aja ke 200. Oke. Jadi ini menarik untuk Jasa Marga gitu. Nah supportnya ke berapa sih? Terdekat support ya. Kalau support ya dia turun. Ya ini 4010 sudah lampau. Dan support lagi ada di sini berarti. Oke, ini 4300. Bertepatan dengan tempo hari Kamis dia ini turun untuk retrace. Hari Jumat turun, nah ini volumenya nggak kuat sih. Nah kalau saya melihat ya, kalau ini habis breakout, saya berharapnya untuk Jasa Marga dia bikin yang namanya setway dulu. Entah dia bikin penan gini, oke, satu penan gini, itu ya kemungkinan pertama ya, atau dia bikin yang namanya flag. Nah, atau bikin yang namanya flag ini gini saham gitu. Itu salah satu 2 pattern continuous pattern, jenis continuous pattern, di mana itu bullish continuous pattern itu untuk naik ya. Itu sih untuk uptrend lah, canda uptrend. Itu hal yang bagus banget kalau besok hari Senin
terus Selasa turun lagi gitu. Average KZ di 4147 ya, tiga broker teratas ini average-nya paling kecil AK 4100 lah ya, anggap aja. Jadi kalau turun ke 42 ini masih possible ya, 4250, 4270 mungkin aja gitu. Ya kita akan, kalau saya akan tunggu dulu sih dia kemananya. Apakah mungkin ke sana? Ya kalau saya lihat mungkin aja, karena ini di sini ada sekilas ada bearish divergence ini. Oke, ini ada bearish divergence, bentar. Ini saya perlebar dulu. NIM 77,9, yang ini berapa nih? 77,4, tipis. Ini ada bearish divergence dan ininya naik. Jadi kalau bahkan kalau 4 sampai 4010 itu masih mungkin ya untuk saham ini. Deket supportnya. Oke, itu sih untuk Jasa Marga. Dan yang terakhir, nah ini Okas. Ini aslinya saham small cap ya. Okas ini berapa nih? Kalau saya lihat ya, market cap-nya itu di bawah 1T kah? Ya, market cap-nya 320 M doang. Nih jadi salah satu saham yang small cap ya. Small cap, di hari Kamis dia baru break ya. Dan ini bisa dikatakan salah satu ciri saham gorengan. Dia setelah naik ya, perhatikan ya Bapak Ibu teman-teman, sering banget membentuk yang namanya candle jarum suntik ya istilahnya ya. Dimana shadow atasnya ini panjang-panjang ya, ini menunjukkan bahwa di awal dia ngegas lalu turun gitu terus, sering banget candlenya seperti itu, yang perlu diwaspadai ya. Jadi bagaimana cara mengantisipasi saham yang model kayak gini? Kalau masuk di awal lebih baik mode satset atau scalper aja, itu saran saya ya. Tapi kalau udah ketinggalan dan lain-lain ya tunggu dia di closing atau di jam atau di kondisi marketnya udah nggak volatile. Itu aja sih. Nah ini dia baru breakout nih dari sini. Dia baru breakout setelah. Jadi ini termasuk pattern juga kalau saya lihat. Ini pattern juga, cuman patternnya memang panjang banget gitu. Ini panjang banget patternnya. Nah ini. Nah, dengan target bentar, ini kepanjangan ini. Ini targetnya bisa ke, nah ini bisa ke 200 gitu. Tapi saya tidak akan menarget ke 200 untuk saham ini gitu. Karena saham ini sangat volatile. Patokan saya satu, dia di supportnya di berapa sih? Nah, supportnya paling mungkin ya kalau dia ada dua ya, 129 atau 130 itu supportnya, support pertama. Tunggu dulu di dekat-dekat situ, atau tunggu sekalian di sini dekat break 120. Kalau dia turun sampai 120 itu masih possible loh. Masih possible. Dengan 120 itu potensi penurunannya bisa sampai 11%. Jadi harap waspada. Apakah itu mungkin? Mungkin banget gitu. Karena di tanggal berapa nih? Tanggal 17 dia high-nya itu pernah di 212, tapi di closing 163 ya. Jadi berapa itu turunnya? 212 212 kurangi 163, 49 bagi 212, 23% atau mau ARB nih. Oh ini saham under 200 BL 35% ARB-nya. Ini gede panjang banget ya kalau beli di high. Jadi ini turun sampai ke 120 masih mungkin gitu. Masih mungkin. Nah, ini ya antara dua ya, dekat 130 atau dekat 120. Itu sih untuk retrace-nya. Nah, targetnya ke berapa kalau saham gini? Targetnya bisa ke, bentar kita lihat support resistennya. Nah, ini sih 150, ini bisa ke sini sih. Cuman ya saya akan nunggu dulu karena hari Jumat naik tapi volumenya nggak oke. Dan ini cenderung bentuk yang namanya doji ya candlenya. Doji adalah salah satu bentuk candle pembalikan arah. Jadi ya kita lihat ya dia akan kemana besok hari Senin dan Selasa. Oke, diakumulasi oleh YP ya. YP average 130, top 3-nya ini paling kecil ya LG 121. Nah, ini mungkin banget dekat sini. Itu sih, itu yang kalau kita cek di Catherine. Kita cek di Catherine untuk si Okas sendiri. Nah, ini volumenya kemarin di closing volume buangannya lumayan besar ya. Nah, dia di awal di tanggal berapa nih? 31 Agustus
volume-nya gede ya, 2 jam 12, terus habis itu di closing, dibanting, terus habis itu deket akhir sesi dia diapin lagi, terus dinaikin, diturunin lagi. Polanya seperti itu kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian perhatikan ya. Bentuk candlenya juga ya menunjukkan bahwa di awal ngegas, habis itu dilemesin. Itu sih, ini salah satu saham yang diakumulasi gede, tapi ya resikonya adalah ini saham small cap sih, itu sih. Itu ya resikonya ya. Jadi meskipun diakumulasi, perhatikan risknya terlebih dahulu ya. Itu. Jadi kalau buat Bapak Ibu teman-teman merasa saya nggak cocok untuk saham yang volatilnya tinggi ini, lebih baik langsung forget it, lupakan, cari saham lain. Oke, mungkin itu ya video di minggu kali ini. List akumulasi ada SCMA, Akra, Jasa Marga, dan Oka. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.